Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Ranti Retnawulan. Here I will explain about financial market and institution. Yang pertama ini kita membahas mengenai pengertian pasar keuangan. Pasar keuangan atau financial market adalah tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana. Pasar ini memungkinkan terjadinya transaksi instrumen keuangan seperti saham, obligasi, valuta asing, dan deposito, dan instrumen lainnya. Fungsi utama pasar keuangan ini yaitu mengalokasikan dana dari penabung ke pengguna dana, terus meningkatkan efisiensi ekonomi melalui likuiditas dan transparansi, terus yang ketiga menentukan harga aset keuangan secara wajar, mengalirkan informasi bagi pelaku pasar, dan menyediakan sarana manajemen risiko melalui hedging dan diversifikasi. Baik, di sini ada jenis-jenis pasar keuangan. Pasar uang atau money market, tempat transaksi instrumen jangka pendek atau jatuh tempo. Terus tujuannya memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek. Contoh instrumen, sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang, treasury bills, deposito berjangka, dan commercial paper. Pelakunya yaitu bank, perusahaan besar, dan pemerintah. Terus yang kedua ini pasar modal atau capital market. Tempat transaksi instrumen jangka panjang, lebih dari 1 tahun. Tujuannya pembiayaan investasi jangka panjang. Contoh instrumennya itu saham, obligasi korporasi, obligasi pemerintah, reksadana, dan sukuk. Subpasarnya itu pasar perdana atau primary market, penawaran pertama. Terus pasar sekunder, secondary market, jual beli antar investor. Dan yang ketiga, pasar valuta asing. Tempat transaksi mata uang asing digunakan oleh eksportir, importir, turis, dan perusahaan multinasional. Contohnya transaksi USD atau Indonesian Dollar, terus Euro atau USD, dan lainnya. Terus yang terakhir ini ada pasar derivatif. Pasar yang memperdagangkan kontrak turunan dari aset dasar, instrumen futures, option, forward, dan swap. Fungsi terutama untuk hedging, spekulasi, dan arbitrase. Terus di sini ada pengertian dari institusi keuangan. Institusi keuangan atau financial institution adalah lembaga yang mengelola, menghimpun, menyalurkan, atau memediasi dana dalam sistem keuangan. Mereka berperan sebagai intermediari atau perantara antar pemilik dana dan pengguna dana. Terus di sini ada jenis-jenis institusi keuangan, yaitu bank. Bank adalah institusi keuangan yang menerima simpanan, memberikan pinjaman, dan menyediakan jasa pembayaran. Jenis banknya ada bank umum, bank pengkreditan rakyat atau BPR, dan bank syariah. Fungsinya perhimpun dana, tabungan deposito, penyalur dana atau kredit, layanan pembayaran, dan transfer dana. Terus itu di sini ada lembaga keuangan non-bank atau LKNB, perusahaan asuransi, mengalihkan resiko dari individu atau perusahaan ke lembaga asuransi, jenis asuransi jiwa, kesehatan, dan umum. Terus di sini yang kedua ada perusahaan pembiayaan, memberikan layanan kredit tanpa menerima simpanan, contohnya leasing, pembiayaan kendaraan, dan kredit konsumen. Terus yang ketiga, pasar modal atau bursa efek, lembaga yang menyediakan fasilitas transaksi efek dalam konteks Indonesia, yaitu BI atau Bursa Efek Indonesia. Terus yang keempat, manajer investasi, mengelola portofolio investasi seperti reksadana dan dana pensiun. Terus yang kelima, dana pensiun, pengelolaan dana jangka panjang bagi karyawan untuk masa pensiun. Yang keenam, pegadaian, lembaga pembiayaan berbasis jaminan barang bergerak. Terus yang terakhir ini ada vintage atau financial technology. Lembaga keuangan berbasis teknologi digital. Contohnya seperti dompet digital yaitu yang sering kita gunakan,
OVO, Dana, dan GoPay. Terus P2P, lending, terus crowdfunding, dan neobank. Fintech meningkatkan efisiensi, akses pembiayaan, dan kecepatan transaksi. Terus di sini ada fungsi utama pasar dan institusi keuangan. Yang pertama, memperlancar aliran dana dalam perekonomian dari penabung ke peminjam. Terus yang kedua, meningkatkan likuiditas, aset mudah dijual dan diluangkan. Terus yang ketiga, menentukan harga instrumen keuangan, harga saham, obligasi, kurs valuta, dan lain-lain. Yang keempat, mengurangi biaya transaksi, menyediakan platform yang terstandarisasi. Terus yang kelima, mengelola dan menyebarkan risiko melalui diversifikasi asuransi derivatif. Terus yang keenam ini mendukung pertumbuhan ekonomi. Semakin kuat sistem keuangan, semakin baik investasi dan ekonomi berkembang. Terus di sini ada regulasi pasar dan institusi keuangan. Di Indonesia, regulasi pasar dan institusi keuangan dilakukan oleh yang pertama ada OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, mengawasi seluruh sektor jasa keuangan. Terus yang kedua, Bank Indonesia menjaga stabilitas moneter dan sistem pembayaran. Terus yang ketiga ada LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, menjamin simpanan bank. Regulasi diperlukan untuk melindungi investor, menjaga stabilitas ekonomi, dan mencegah memanipulasi pasar. Di sini ada tantangan modern dalam sistem keuangan. Yang pertama ada globalisasi pasar keuangan. Transaksi lintas negara semakin besar. Terus yang kedua, risiko cyber dan keamanan digital karena meningkatnya transaksi online. Terus yang ketiga, volatilitas pasar dipengaruhi suku bunga global, perang, dan pandemi. Terus yang keempat, inovasi teknologi dan fintech mengubah cara orang berinvestasi dan meminjam uang. Lalu yang kelima ini ada krisis keuangan. Contohnya, krisis 1998, 2008, dan pandemi COVID-19. Terus di sini ada peran pasar dan institusi keuangan dalam pembangunan ekonomi. Yang pertama, menyediakan sumber pembiayaan proyek nasional. Terus yang kedua, memberikan kesempatan perusahaan untuk ekspansi. Ketiga, meningkatkan investasi masyarakat. Keempat, menjadi indikator kesehatan ekonomi. Dan yang terakhir, memperluas akses inklusi keuangan untuk UMKM dan individu. Terus di sini ada mekanisme kerja pasar keuangan. Agar memahami pasar keuangan lebih dalam, kita harus mengetahui bagaimana sebenarnya proses transaksi ini terjadi. Yang pertama, mekanisme harga. Harga saham, obligasi, dan instrumen lain ditentukan oleh permintaan dan penawaran, terus ekspansi investor, informasi publik, kondisi ekonomi suku bunga, dan inflasi, serta berita global seperti perang, kebijakan The Fed, atau harga minyak dunia. Pasar keuangan bekerja dengan sangat cepat sehingga informasi baru langsung tercermin dalam harga. Terus yang kedua ini mekanisme clearing dan penyelesaian transaksi. Clearing dan settlement. Di pasar modal, ketika investor membeli saham, BI menyediakan sistem perdagangan, terus KPI menjadi lembaga clearing, dan KCI menyimpan efek dalam bentuk elektronik. Mekanisme ini memastikan semua transaksi aman, transparan, dan efisien. Terus di sini ada peran dealer, broker, dan market maker. Broker, perantara transaksi investor, dealer, pedagang yang memiliki inventory seperti saham atau obligasi untuk dijual. Terus market maker, menyuplai likuiditas dengan menyediakan harga jual dan beli secara terus-menerus. Tanpa mereka, pasar akan kering dan sulit berinteraksi. Terus di sini ada instrumen-instrumen keuangan modern. Sistem keuangan modern tidak hanya mengenal saham atau obligasi. Kini berkembang berbagai instrumen baru seperti Exchange Trade Fund atau ETF, reksadana yang dapat diperjualbelikan seperti saham. Terus ada Disney yang sering kita dengar yaitu cryptocurrency seperti Bitcoin, Ethereum, dan aset digital lainnya yang diperdagangkan secara global. Terus yang ketiga, tokenized security. Aset finansial yang dipresentasikan dalam bentuk token blockchain. Terus yang terakhir ini ada sovereign wealth fund, seperti dana investasi milik negara seperti Norway Sovereign
Fund, dan Temasek Singapura. Terus di sini itu ada hubungan pasar keuangan dan perekonomian makro. Pasar keuangan memiliki hubungan dua arah dengan kondisi ekonomi. Yang pertama, pengaruh suku bunga. Suku bunga naik, investor pindah ke obligasi, dan harga saham turun. Sementara suku bunga turun, kredit berkembang, ekonomi tumbuh, dan pasar saham menguat. Terus yang kedua, inflasi. Inflasi tinggi mengurangi daya beli, menekan keuntungan sehingga pasar modal cenderung stagnan. Terus yang terakhir ini ada nilai tukar. Perusahaan yang banyak impor akan dirugikan ketika kurs USD naik. Terus di sini ada contoh studi kasusnya, contoh studi kasus pasar dan institusi keuangan. Untuk memperkuat pemahaman, kita ada dua contoh kasus nyata, yaitu yang pertama, krisis keuangan 1998 di Indonesia. Nilai rupiah jatuh drastis dari 2.500 ke 16.000 rupiah per USD. Banyak bank bangkrut, terus pemerintah membentuk BPPN dan memperbaiki regulasi perbankan. Terus pelajaran dari yang kita ambil ini, sistem keuangan yang lemah dapat menyebabkan krisis nasional. Terus kasus yang kedua ini adalah perkembangan fintech dan bank digital di Indonesia. Seperti munculnya bank digital seperti Bank Jago, Neobank, dan BCA, terus fintech P2P Lending membuka akses pembiayaan UMKM, dan OJK memperketat regulasi untuk mencegah pinjol ilegal. Terus di sini ada peran teknologi dalam mengubah sistem keuangan. Teknologi memberikan dampak besar pada pasar dan institusi keuangan. Yang pertama, big data dan AI. Digunakan untuk mendeteksi fraud, memberi rekomendasi investasi, dan memprediksi risiko kredit. Terus yang kedua ada blockchain, meningkatkan keamanan dan transparansi transaksi. Terus yang ketiga ada open banking, bank memungkinkan aplikasi lain mengakses data melalui API. Dan yang terakhir ini ada robo advisor, platform investasi otomatis seperti Bibit, Ajaib, dan Bariksa. Terus di sini ada tantangan etika dan regulasi keuangan. Yang pertama itu ada insider trading, melakukan transaksi berdasarkan informasi rahasia, dilarang keras. Terus yang kedua, money laundering, pasar keuangan rawan dijadikan tempat pencucian uang. Terus ada perlindungan konsumen, banyak kasus penipuan investasi bodong sehingga regulasi harus ketat. Dan yang terakhir, data privacy. Transaksi digital yang meningkatkan risiko penyalahgunaan data. Baik, di sini dapat kita simpulkan yaitu pasar dan institusi keuangan merupakan komponen utama yang memastikan aliran dana dalam perekonomian berjalan dengan efektif, efisien, dan terstruktur. Pasar keuangan, baik pasar uang, pasar modal valuta asing, maupun derivatif, berfungsi mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan yang membutuhkan pembiayaan, menentukan harga instrumen keuangan, menyediakan sarana likuiditas, serta mendukung kegiatan investasi dan manajemen risiko. Sementara itu, institusi keuangan seperti bank, lembaga pembiayaan, asuransi, dana pensiun, manajer investasi, pegadaian, dan fintech berperan sebagai perantara yang menghimpun, menyalurkan, dan mengelola dana masyarakat. Regulasi dari OJK, Bank Indonesia, dan LPS memastikan bahwa seluruh kegiatan tersebut berjalan dengan aman, transparan, dan stabil. Seiring perkembangan zaman, sistem keuangan semakin dipengaruhi oleh globalisasi, teknologi digital, inovasi instrumen keuangan, serta dinamika ekonomi global. Tantangan seperti resiko cyber, volatilitas pasar, pencucian uang, hingga krisis finansial menjadi faktor yang harus diantisipasi melalui tata kelola dan pengawasan yang lebih kuat. Di sisi lain, kemajuan vintage, blockchain, AI, serta inklusi keuangan membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi dan akses pembiayaan yang lebih luas. Dengan memahami hubungan antara pasar dan institusi keuangan serta perkembangan modern yang mengikuti, kita dapat melihat betapa vitalnya peran sistem keuangan dalam mendukung stabilitas dan kemajuan ekonomi sebuah negara. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.